kesempatan memberikan. Yang saya hormati Ibu Direktur, yang saya sebut dengan hormat Dr. Randa Arika MBA, yang saya hormati para Wakil Direktur Bidang 2, Wakil Direktur Bidang 3, yang saya hormati Kepala Pusat, Ketua-Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala-Kepala Laboratorium, Kepala Unit, dan semua yang terundang dan yang hadir di saat ini, panitia yang saya hormati. Saya akan menyampaikan capaian Sarmut dari bidang akademik tahun 2021. Sebetulnya gambaran capaiannya sudah disampaikan secara umum oleh Ibu Direktur tadi. Ibu Direktur menyampaikan secara umum bidang akademik, bidang administrasi dan keuangan, dan bidang kemahasiswaan. Namun saya akan menyampaikan saat ini lebih spesifik di bidang akademik. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita mulai kegiatan di bulan Maret ya. Bulan Maret itu semester genap 2020-2021 dan semester ganjil mulai Agustus sampai Desember. Semester gasal 2021-2022. Kegiatan pembelajaran memang kita mengikuti arahan dari kementerian, masih melakukan pembelajaran secara daring, dan sebagian yang mengikuti secara luring ketika pandemi ini sudah mulai berangsur turun di bulan September Oktober. Jadi itu gambaran karena kita kondisinya pandemi COVID, sehingga apapun yang kita hadapi, seperti Ibu Direktur selalu menyampaikan, kita tidak mati, kita masih hidup. Meskipun pandemi, kita tetap berjuang untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Baik, mohon slide-nya di capaian Sarmut dari bidang akademik yang sudah kami rangkum. Sebetulnya mohon kalau nanti ada data yang belum sesuai, itu mungkin belum terkirim ke bidang akademik. Karena kami merangkum ini, ada Google Form yang sudah diedarkan ke seluruh program studi, 19 program studi. Kemungkinan ada juga yang belum mengisi, sama dengan yang disampaikan Ibu Direktur. Tadi ada mungkin sertifikasi dosen belum mengirimkan, belum mengisi di form itu. Ibu Direktur juga menyampaikan ada beberapa data yang belum sempat di akomodir mungkin oleh pimpinan jurusan dan program studi. Namun demikian, kami akan menyampaikan capaian ini sesuai dengan data yang masuk di bidang akademik. Lanjut. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan antara direktur dan kementerian yang masuk di bidang akademik itu IKU 11 dengan sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan bidang 1, dan ini di breakdown di jurusan dan program studi. Yang kami rekap memang targetnya untuk presentasi lulusan sarjana terapan yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wirausaha dengan beberapa program kegiatan. Pertama itu revisi minor kurikulum yang dalam hal ini mengikuti MPKM. Kemudian ada tracer study, praktek industri, tes TOEFL, dosen magang di industri yang bersertifikat. Itu data yang masih kurang yang disampaikan Ibu Direktur. Kemudian uji kompetensi mahasiswa tingkat nasional dan internasional itu juga masih kurang, dan membuka program lanjutan D3 ke sarjana terapan itu yang sudah kita lakukan. Ada beberapa prodi yang mendapatkan pendanaan yang disampaikan Ibu Direktur, dan membuka prodi lanjutan D3 ke sarjana terapan atau itu alih jenjang. Nah, targetnya 80% untuk institusi
dan di bidang akademik menargetkan 82%, namun capaiannya itu 75%. Itu berdasarkan data yang masuk. Nanti ada grafik yang akan ditampilkan sebentar. Kemudian untuk IKU 1-2, presentasi lulusan sarjana terapan yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, yang paling banyak itu melakukannya magang industri, kemudian pengabdian kepada masyarakat, desa binaan sama dengan disampaikan Ibu Direktur, dan praktek industri yang sudah dilakukan oleh rata-rata seluruh program studi kalau tidak salah sudah melakukan itu, sehingga capaiannya melebihi dari target. Targetnya 75%, kita mencapainya 76%. Lanjut. Kemudian untuk IKU 21 dengan sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. IKU 21 presentasi dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir. Targetnya di institusi 15%. Kegiatan yang kita lakukan yaitu dosen pembina tiap prodi membina mahasiswa itu masih kurang yang disampaikan Ibu Dir tadi. Kemudian kerjasama penelitian dengan institusi lain, saya rasa kalau kerjasama penelitian itu cukup banyak, dan dosen diberi kesempatan menjadi tenaga ahli di industri maupun pemerintah itu belum semua prodi juga itu ada, tapi ada, bukan berarti tidak ada. Capaiannya memang masih kurang, rata-rata masih kurang, sehingga harusnya target 15% kita untuk pencapaian IKU ini dengan kegiatan yang sudah disampaikan tadi itu mencapai 5%. Kemudian IKU 22 itu presentasi dosen yang berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional. Itu kegiatannya sertifikasi kompetensi dosen tiap prodi targetnya, kemudian menerima pengajar praktisi industri dan memberi kesempatan studi lanjut kepada dosen. Untuk praktisi mengajar kemungkinan juga ada yang belum menginput datanya. Targetnya 30% dengan kegiatan yang ini, yang di IKU 22. Di bidang akademik menargetkan 32%, capaiannya 20%. Karena apa? Yang untuk sertifikasi kompetensi dosen itu yang datanya yang belum terekam, sehingga kami mencantumkan capaiannya baru 20% sesuai data real yang masuk di kami. Lanjut. Kemudian pencapaian IKU 23 dengan jumlah keluaran penelitian pengabdian masyarakat ini nanti akan di breakdown oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Targetnya secara institusi 0,1. Nah, bidang akademik menargetkannya 0,5 dan realisasinya melebihi target dari institusi 0,2. Itu maksudnya 0,2 dihitung dari jumlah dosen. Jadi presentasinya kalau nanti Ibu Kepala Pusat itu akan menjelaskan pencapaiannya, mungkin publikasi internasional dan sebagainya dari sisi jumlah publikasinya. Tapi yang di sini kami menghitung jumlah total dosen yang terlibat dengan kegiatan ini 0,2%. Tapi institusi sebetulnya menargetkan 0,1, artinya melebihi target yang ditetapkan oleh institusi. Kemudian untuk presentasi program studi sarjana terapan yang melaksanakan kerjasama mitra, saya rasa ini juga sebetulnya datanya banyak yang harusnya 100%, tapi karena data yang masuk di Wadir 1 yang terekam baru 75%. Jadi mohon bagi yang memang belum menginput data-data keterkaitannya dengan
presentasi program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra. Karena ini yang menerima pendanaan PSTBI itu rata-rata melakukan MOU, banyak sekali MOU yang kita saksikan bersama itu datang di Politeknik untuk MOU dalam program ini. Cuman datanya yang belum direkap dan dimasukkan ke bidang akademik. Kemudian untuk IKU 32 presentasi mata kuliah yang menggunakan metode PBL dan case method itu target dari institusi 75% dengan kegiatan mewajibkan semua mata kuliah itu menerapkan PBL ataupun case method dan penelitian kreativitas mahasiswa yang dicapai sampai saat ini sekitar 60%. Kemudian IKU 33 presentasi prodi yang memiliki akreditasi sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Ini mungkin ada kesalahan karena orang yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional, kalau orang belum ada sertifikasi internasional, namun untuk akreditasi program studi semuanya sudah terakreditasi, artinya 100% sudah terakreditasi dan perpanjangan akreditasi sampai Desember ini puji Tuhan semuanya sudah ada hasil perpanjangan, sehingga yang tadinya B tetap B. Kemudian yang prodi manajemen pemasaran yang tadinya belum terakreditasi karena putus sudah terakreditasi dengan nilai baik sekali. Artinya seluruh program studi terakreditasi sehingga terlapor 100%. Lanjut. Nah, dari penjelasan dari sasaran mutu dan capaiannya, kami menampilkannya lewat data yang direkap. Itu capaian revisi minor kurikulum terlihat prodi mana yang 100%, prodi mana yang masih 75% dan prodi mana yang masih 50%. Di sini yang 100% untuk capaian revisi minor itu program studi D4 Teknik Listrik, prodi D3 Administrasi Bisnis, prodi D4 Manajemen Bisnis. Itu tiga itu yang mencapai 100%. Kita tepuk tangan untuk tiga prodi ini yang sudah melakukan revisi minor kurikulum. Kemudian yang 75% itu rata-rata 75%, tetapi yang masih sangat rendah itu prodi D3 EBL 25%. Kalaupun ini data masih keliru, mohon diperbaiki, dimasukkan di dalam Google Form yang diedarkan oleh bidang akademik. Kemudian untuk capaian RPS, presentasinya rata-rata memang 100%, paling rendah 50%. Hampir sama dengan yang direvisi minor kurikulum. Lanjut. Kemudian tracer study ini juga dibantu oleh pusat pembelajaran P4M ya, Nerton. Nah, di sini terlihat yang untuk melakukan tracer study baru 7 program studi. Mohon bagi yang belum melakukan tracer study atau kalau sudah ada, mohon diisi di dalam Google Form yang diedarkan bidang akademik. Karena di sini baru 7 program studi yang melakukan tracer study. Ya, masih banyak yang belum. Yang sudah melakukan D4 Teknik Listrik, D4 Teknik Informatika, D4 Teknik Perawatan Produksi dan Perawatan, D4 TKJJ, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Sipil, dan D3 Akuntansi. Yang lainnya kalau sudah ada mohon dimasukkan karena itu yang terekam. Kemudian untuk dosen yang memiliki sertifikasi TOEFL atau IELTS, ini juga yang didapatkan dari dari Google Form, yang paling banyak D3 Teknik Listrik ada 21 sertifikat TOEFL atau IELTS. Kemudian D3 Perhotelan yang kedua yang terbanyak. Yang lainnya saya tidak akan bacakan. Mohon bagi yang masih kurang
bisa juga dilengkapi. Kemudian lanjut. Nah, dosen yang mengikuti magang industri tadi sudah disampaikan untuk harusnya dia didanai oleh institusi. Ibu Wadir 2 memang mengakomodir ini untuk pendanaan juga. Harusnya per prodi 2 orang, tapi datanya yang sudah punya sertifikat belum dilaporkan, sehingga yang ada di kami rekap D3 paling banyak. Kita lihat saja yang paling di grafik bawah itu yang paling banyak D4 KBG ada 19 memperoleh sertifikat kompetensi, kemudian D4 TKJJ 18, kemudian D3 teknik mesin 5, D3 teknik listrik, D3 akuntansi 3, dan yang lainnya masih 0, mungkin belum mengisi. Rata-rata cuma 1 dan 0 untuk dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi. Yang paling banyak teknik sipil. Kita tepuk tangan untuk jurusan teknik sipil. Kemudian lanjut, mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi tahun 2021 menurut data yang terekap itu D4 manajemen bisnis ada 117 mahasiswa. Cukup banyak, kita tepuk tangan untuk D4 manajemen bisnis. Kemudian D4 teknik produksi dan perawatan ada 70, D4 teknik listrik 64, dan lainnya di bawah 25 mahasiswa. Kemudian dosen yang menjadi staf ahli, ini juga penting di dalam pencapaian ilmu. Yang terekap yang paling banyak D4 KBG ada 5 dosen yang menjadi staf ahli. Kita tepuk tangan untuk D4 KBG. Kemudian D4 TKJJ ada 3, kemudian D4 teknik listrik 2, D3 perhotelan ada 3, D3 perpajakan ada 3, dan lainnya masih 2 dan 1. Lanjut. Kemudian untuk publikasi jurnal, memang ini yang akan lagi disampaikan oleh P3M. Mohon maaf, ini data yang terangkum di kita. Kalau dilihat yang paling banyak di sini penelitian yang dihilirisasi itu D4 teknik sipil, D3 teknik sipil dan D4 KBG, D4 teknik produksi dan perawatan, dan D4 TKJJ. Itu punya data di kita yang penelitiannya yang dihilirisasi sampai tahun 2021. Nanti akan disampaikan Ibu Kapus P3M secara rincinya. Lanjut. Nah, hasil yudisium semester Gasal 2021-2022, rata-rata presentasi ketidaklulusan kalau mau dibandingkan dengan semester genap yang lalu, memang presentasi yang tidak lulus semakin berkurang. Jadi di sini untuk teknik sipil dengan jumlah mahasiswa 707, yang tidak lulus 2,26%, yang masuk semester antara 8,20%. Teknik elektro dengan jumlah mahasiswa 1056 mahasiswa, yang tidak lulus 4,0%, yang masuk semester antara 10,10%. Kemudian teknik mesin 387 mahasiswa, yang tidak lulus 5,6%, yang masuk semester antara 5,9%. Akuntansi 628%, tidak lulus 0,58%. Kita tepuk tangan untuk akuntansi karena paling sedikit presentasi yang tidak lulus. Dan yang masuk semester antara 1,85%. Administrasi bisnis jumlah mahasiswa 980, presentasi tidak lulus 5%, semester antara 0. Yang
tidak ada yang masuk semester antara untuk administrasi bisnis. Apakah data ini yang dimasukkan di majelis 1 waktu yudisium ya? Kalau ada yang keliru mohon diperbaiki. Kemudian pariwisata jumlah mahasiswa 584 yang tidak lulus 2,05%, masuk semester antara 3,25%. Rata-rata sih masih di bawah 5%, sehingga diharapkan ini akan terus ditingkatkan, dan mohon tanggung jawab kita juga sebagai dosen untuk melakukan tugas kita untuk mengajar itu akan lebih ditingkatkan di semester genap 2021-2022, sehingga persentase ketidaklulusan mahasiswa akan semakin menurun, dan mudah-mudahan SA-nya juga akan sama nih Ibu Direktur bilang, sebenarnya tidak mau ada SA berikut. Kalau memang orang merasa berbeban untuk pembayaran juga dan mengikuti SA juga memang bukan gampang-gampang, tetapi mereka harus ikuti sesuai prosedur. Lanjut. Ya, sekian. Terima kasih.